Baik, berikut ini membahas contoh material valuation dengan menggunakan standard price dan juga dengan menggunakan moving average price. Misalnya starting kondisinya seperti ini ya. Jadi ada stok total 100 ya, total value-nya 200. Dari mana ya? Ini menggunakan standard price ya, 2 dikalikan 100 jadi 200 ya. Di sini juga ada moving price-nya, ya ini sebagai untuk perhitungan statistik aja ya. Untuk sebagai perbandingan ya dengan standard price ya. Tapi di sini misalnya contohnya dengan menggunakan standard price. Yang kemudian stock account-nya juga dicatat seperti ini ya di stock account. Nah, kemudian ada good receipt pada barang datang ya. Ada barang datang sesuai dengan PO ya, jumlahnya itu 100 ya. Dan kemudian sesuai dengan PO juga nilai price dari barang itu adalah 2.4 ya, sehingga stoknya bertambah ya. Awalnya 100 menjadi 200 ya, karena di sini ada barang datang 100. Nah, namun ya total value-nya tidak kemudian menggunakan nilai dari ketika good receipt ya, tapi menggunakan standard price ya. Maka total value-nya tetap ya stok 200 dikalikan standard price 2. Jadi 200 tambah 200 jadi 400. Nah, sebagai bahan perbandingan ketika menggunakan moving price ya, rata-rata moving price-nya itu ya, moving price itu menjadi 2,2 ya. Dari mana ya? 2,2 ini adalah 200 ya ditambah 100 kali 2.4, 440 ya. 440 kemudian dibagi stoknya 200 jadi 2,2. Ini hanya untuk pembanding aja. Nah, jadi kalau mau menggunakan moving price ya, jadi total stoknya itu 2,2 kali 200 gitu kan, 440 ya. Cuma ini untuk contoh standar price ya. Baik, nah berikutnya adalah invoice receipt ya. Nah, kita lihat dulu nih, ketika good receipt kan, ini posisi ya financial accounting dokumennya ya, financial accountingnya, financial accounting accounts ya. Ya misalnya stok kan 200 ya. Nah, ketika good receipt ya, stok kan bertambah 200 ya. Nah, 200 ini corresponding akunnya adalah GRIR, clearing account ya, 240. Nah, ini kan ada selisih ya, karena dicatatnya di sini kan 200. Nah, selisih itu masuk ke akun expenditure from price difference, ya, pengeluaran untuk perbedaan harga. Nah, ketika invoice receipt, ya, taruh invoice receipt-nya itu nilainya adalah 2,2 ya, dengan jumlah 100 ya. Nah, maka secara stok kan tidak ada perubahan ya kalau invoice, kemudian total value-nya juga tetap ya. Nah, yang berubah apa ya? Yang berubah itu di GRIR account dan jadi vendornya. Jadi ketika ada invoice receipt itu ya, ini kan menjadi tagihan ya, maka akan bertambah tagihan kita di akun vendor ya. Di sini masuk ya 220 ya, 220. Tagihannya sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan invoice-nya ya, 100 kali 220 ya. Jadi 100 kali 2,2 atau 220. Nah, jadi masuk di GRIR-nya juga sama ya, clearing account-nya 240 ya. Namun ya, karena ada selisih kan, perbedaan ya, pencatatan di akuntansi ya, maka dikurangi jadi 20 ya. Jadi vendornya 220 kan, tambah 20, nah GRIR-nya 240. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya menggunakan moving average price ya. Posisi awal sama ya, seperti tadi contoh di standard price. Nah, ketika GR ya, untuk PO nilai 240 ya, kita menggunakan nilai sesuai dengan nilai GR ini ya, bukan standard price ya. Maka total value-nya jadi 440 ya. 440 ini yang dicatat di akun stok ya. Yang begitu juga yang dicatat di GRIR clearing account. Ketika invoice receipt ya, misalnya price-nya itu 2,2 ya. Untuk 100 berarti 220. Nah, total value-nya mengikuti nih moving average ya. Invoice receipt ya. Jadi sini jadi 2,2 kali 100 220 dikalikan ditambahkan dengan value sebelumnya 200, maka menjadi 420. Nah, jelas ya terlihat antara moving average dengan standard price. Kalau standard price tadi kan tetap nilainya ya. Baik itu ketika selama total stoknya sama ya. Nah, total value-nya akan sama ya.
Nah, tapi kalau moving average ya, ketika ada perubahan harga di sini ya, walaupun misalnya stoknya sama ya, kuantitinya sama, maka akan ada total value-nya juga berbeda ya, seperti itu ya. Contohnya misalnya invoice receipt-nya ada nilai price-nya 2,2 untuk 100 unit ya, maka ya 100 kali 2,2, 220 ditambahkan value awal 200 menjadi 420 ya. Nah, bagaimana di financial accounting-nya ya? Financial accounting ini kondisi awal ya, kondisi ketika starting situation kan gini, ini stok awal, kemudian ketika good receipt ya, 240 GRIR clearing account. Ketika invoice receipt ya, vendor ya, GRIR-nya tetapkan 240 ya. Cuma karena di vendornya 220 kan ada selisih ya. Ada selisih di akun stok ya 20. Nah, sehingga corresponding account GRIR 240 ya di debit di akun vendor dan di kredit ya di akun vendor dan juga akun stok ya. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh ya perhitungan moving average price dan juga standard price ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan.